Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Kemenko PMK Bapak R. Budiono Subambang ST MPM. Yang terhormat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri, yaitu Bapak Duta Besar Muhsin Syihab PSD. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pakar Kongres Kemanusiaan Indonesia yang kedua. Kemudian yang kami hormati para peserta, para narasumber dan moderator Kongres Kemanusiaan Indonesia II. Para peserta penanggap yang sebagian besar adalah para pimpinan organisasi kemanusiaan di Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan media, serta seluruh pihak yang mohon maaf tidak bisa satu persatu tanpa merasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk saling berdiskusi dan bertegur sapa dalam acara Kongres Kemanusiaan Indonesia yang kedua. Sebuah kehormatan bagi kami mewakili Keluarga Besar Human Initiative serta segenap Dewan Pakar Kemenko PMK, kemudian Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia, SIHUM, HFI, dan UN OCHA dapat kembali menyapa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita semua menyaksikan hari ini terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang begitu luar biasa di Timur Tengah, Palestina. Peristiwa ini membawa luka pedih dan sangat mendalam, di mana secara gamblang kita menyaksikan tergerusnya prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum kemanusiaan yang diniatkan hadir untuk memanusiakan manusia telah tercerai-berai, telah ternodai begitu dahsyat. Dan seperti halnya menjadi tagline saja atau sekedar isapan jempol belaka. Bahkan semalam kami baru pulang dari Bangkok menghadiri satu Regional Mountain Partnership Week di sana. Salah seorang panelis mengatakan bahwa imparsial neutrality itu semacam mimpi saja. Itu adalah kebohongan yang besar, kata salah satu panelis di dalam acara itu. Ini menunjukkan sebuah keresahan yang begitu besar kepada seluruh pegiat kemanusiaan di dunia dengan situasi yang ada saat ini di depan mata kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai peri kemanusiaan, ketidakberpihakan, tidak pilih kasih, dan kemandirian yang merupakan pondasi peradaban internasional modern saat ini secara sistematis bukan saja diabaikan, melainkan secara kasat mata diganyang oleh keganasan agenda politik dan militer. Situasi saat ini menjadi tantangan bagi Indonesia, khususnya untuk bagaimana merealisasikan falsafah Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta amanat konstitusi yang sekarang menjadi tujuan dari visi emas Indonesia 2045, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Situasi yang saat ini juga kita lihat juga yang tidak baik-baik saja. Semakin kuat terkonfirmasi saat ini kembali kita melihat sebagaimana yang telah diluncurkan oleh UN OCHA dalam beberapa waktu yang lalu. Mereka meluncurkan Global Humanitarian Overview 2024. Dalam laporan ini tersaji bahwa tantangan di mana dari total kebutuhan pendanaan kemanusiaan di tahun 2023 hanya tercapai 35,1%. Bapak Ibu sekalian, ini makin menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini begitu dahsyat. Tidak hanya yang kita hadapi di Indonesia, tapi juga secara global. Di dalam
Kongres Kemanusiaan Indonesia yang pertama, kita telah bersama-sama duduk, berdiskusi dan berbincang, dapat menghasilkan satu keputusan yang begitu besar, bahwa kita akan bersama-sama untuk ikut memberikan kontribusi bagaimana kemanusiaan Indonesia ini akan kita bangun secara bersama-sama. Dalam hal ini kami menyampaikan terima kasih yang besar kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungan dari Kemenko PMK, dari Kementerian Luar Negeri, kawan-kawan APKI, HFI, UN OCHA. Kita dapat kembali menyelenggarakan KKI yang kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka rangkaian Milad yang ke-24, ulang tahun yang bagi Human Inisiatif, kami juga merasakan satu kata yang bersyukur, karena dalam rangkaian perjalanan kemanusiaan Human Inisiatif saat ini menunjukkan bahwa pekerjaan kita masih besar dan kita perlu berkolaborasi sehingga mampu menguatkan kemanusiaan di Indonesia di tingkat regional bahkan di tingkat internasional. Mudah-mudahan dengan Kongres Kemanusiaan Indonesia yang kedua ini kita semakin kuat untuk menjawab tantangan kemanusiaan global di tahun 2024 hingga seterusnya. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada segenap pihak, khususnya juga kepada panitia KKI yang kedua atas kerja yang begitu luar biasa sehingga mampu menyelenggarakan acara yang memang kami sengaja desain hanya 100 undangan yang memang kami pilih agar kemudian bisa ikut berkontribusi, memberikan gagasan yang kuat agar mampu kemudian memberikan solusi bersama. Demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sehingga acara ini bisa berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ini Bapak Tommy Hendrajati, Presiden of Human Initiative. Terima kasih kepada atas undangannya. Kemudian Bapak Muhsin Shihab, PhD, ini staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Luar Negeri. Ini mungkin hadir secara online. Kemudian yang terhormat Ibu Rahmawati Hussein, MGP, PhD ini. Terima kasih Bu. Kemudian Bapak Lalu Muhammad Iqbal, staf khusus Menteri Luar Negeri untuk penguatan infrastruktur, dan kemudian Bapak Ahsanul Habib, ini Deputi Wakil Tetap RI pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB. Kemudian Ibu Profesor Amelia Fauzia, ini dari Direktur Sosial Trust Fund dari UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian Ibu Titik Mukti Jasih, Humanitarian Affair ya, dari UN. Kemudian Bapak Dr. Puji Pujiono, ini alhamdulillah ini udah kenal tadi pagi, founder Pujiono Center dan APKI ini ya, jadi Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia. Kemudian Bapak Ali Yusuf, ini alhamdulillah ini yang tadi sebelah kiri saya, terima kasih Pak, dari Asosiasi Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia. Kemudian Bapak Nelwan ini Asdep, dan Pak Adi Rustama ini alhamdulillah bisa hadir di dalam acara yang penting ini, dan para pimpinan NGO yang hadir dan juga lembaga zakat dan dunia usaha. Sekali lagi kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih. Kami menyampaikan puji syukur kita semua yang hadir di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kita hadir di dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan Kongres Kemanusiaan Indonesia 2 dengan tema kemitraan yang berkesetaraan pada tata kelola kemanusiaan baru berdasarkan SDGs. Ini terima kasih nih Pak pimpinan panitia, karena ternyata tema ini
jelas memiliki arti yang mendalam ini mengenai, terutama ada unsur-unsur utamanya terkait dengan kemitraan berkesetaraan, tata kelola kemanusiaan baru, kemudian berdasarkan SDGs ya, dan kemudian juga pendekatannya holistik dan terintegrasi, dan juga menyangkut pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Jadi sekali lagi atas tema yang diambil ini sangat tepat dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sebelumnya ya saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Menko ya, sedianya beliau mau hadir nih yang menyampaikan opening remark ini, namun dikarenakan beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadi izinkan saya untuk bisa menyampaikan opening remark beliau pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin sekalian, Ibu Bapak sekalian, hadirin yang saya muliakan dan banggakan. Nah, Indonesia dan dunia saat ini diterpa beragam isu kemanusiaan yang belum hilang dari memori kita tentang besarnya dampak kemanusiaan yang diakibatkan oleh wabah virus ya COVID-19, yang tentu saat ini juga kita masih dihadapkan pada isu kemanusiaan yang tidak kunjung berkesudahan, seperti ada konflik ya bersenjata antara Ukraina dan Rusia dan maupun Palestina dan Israel. Nah, tentu persoalan ini turut dipengaruhi oleh ketidakpastian situasi politik, ekonomi, dan sosial, dan dalam jangka panjang persoalan kemanusiaan akan menghambat pencapaian negara dan mengancam tercapainya kepentingan nasional. Nah, kita perlu memandang persoalan kemanusiaan ini sebagai tantangan dan peluang. Tantangan karena memiliki resiko yang mengancam Indonesia untuk meraih kemajuan, tapi juga peluang untuk terus berbenah secara agile. Banyak kesuksesan yang lahir pasca krisis ini bila kita mampu merespon persoalannya dengan tepat. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi tata kelola kemanusiaan dalam merespon persoalan kemanusiaan. Pada tingkat global, respon isu kemanusiaan selalu berkaitan dengan komitmen terhadap pencapaian target SDGs tahun 2030. Nah, selain itu respon kemanusiaan juga perlu memperhatikan komitmen donor dan aktor-aktor kemanusiaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Nah, komitmen tersebut saat ini telah diperbaharui dalam kerangka Grand Bargain 2.0. Hadirin Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dalam menghadapi ketidakpastian situasi ekonomi, sosial, dan politik global, Indonesia perlu membangun ketangguhan yang berkelanjutan, ya, ketangguhan nasional yang berkelanjutan dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk di dalamnya krisis kemanusiaan. Nah, tangguh nasional bermakna bahwa Indonesia harus mampu mengantisipasi atau menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari berbagai krisis secara tepat waktu, efisien, dan efektif. Nah, visi ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan dan aksi nasional yang mengacu pada RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Poin penting yang perlu kita ingat bersama, yaitu pertama, jika kita bertindak dan krisis terhindarkan, maka kita mencegah penderitaan manusia yang berat. Nah, jika kita bertindak dan tidak ada krisis, maka kita tidak rugi dan mendapatkan keuntungan berupa lingkungan yang aman. Jika kita tidak bertindak dan terjadi krisis, akan ada tragedi global. Nah, jika kita tidak bertindak dan tidak ada krisis, akibatnya akan tergantung semata-mata pada peruntungan. Nah, namun ketangguhan nasional tidak hanya mengandalkan reaksi terhadap krisis, melainkan juga pada upaya pencegahan, penguatan infrastruktur, termasuk infrastruktur sosial dan kesehatan,
akan menjadi kunci dalam mengurangi dampak krisis kemanusiaan. Nah, investasi dalam pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat akan membantu menciptakan pondasi yang tangguh. Ketangguhan nasional juga melibatkan aspek kemanusiaan yang bersifat inklusif. Nah, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan lansia harus menjadi fokus utama. Program pendidikan krisis dan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dapat melindungi hak-hak mendasar mereka. Untuk itu pemerintah saat ini membangun perlindungan sosial adaptif melalui integrasi 3 komponen utama. Perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan resiko bencana. Melalui kerangka perlindungan sosial adaptif akan membantu individu, rumah tangga, atau komunitas untuk membangun ketahanan dalam berbagai risiko, baik disebabkan oleh alam, non-alam, maupun perubahan iklim, melalui 4 pilar utama, yaitu penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan dan manfaat program baik bantuan sosial maupun jaminan sosial. Yang kedua adalah membangun data dan informasi secara terintegrasi, baik kondisi sosial, ekonomi maupun sistem peringatan dini. Yang ketiga adalah pendanaan atau pembiayaan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah kolaborasi dan peningkatan kapasitas dalam bidang pemantauan, respon cepat, koordinasi antar instansi, baik itu dari pemerintah, sektor swasta maupun organisasi masyarakat sipil. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tercapainya ketangguhan nasional yang berkelanjutan tentunya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mendorong keterlibatan multi pihak atau multi stakeholder yang sejalan dengan tujuan ke-17 dari Sustainable Development Goals. Ruang kolaboratif pemerintah dan non-pemerintah terbuka lebar untuk menyelesaikan persoalan krisis kemanusiaan. Nah, swasta dan organisasi bukan hanya pendukung, tetapi rekan yang setara dengan pemerintah yang berkontribusi terhadap visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Laporan yang dirilis oleh Charities Aid Foundation menempatkan Indonesia pada peringkat teratas dalam World Giving Index tahun 2023. Indonesia dipandang sebagai bangsa dermawan dan memiliki nilai kegotong royongan yang tinggi. Hal ini adalah bukti bahwa potensi yang besar dalam pengelolaan kemanusiaan di Indonesia. Bila potensi ini diurus secara bertanggung jawab, maka Indonesia akan memiliki ketangguhan dan modal besar dalam diplomasi kemanusiaan. Namun sebaliknya, potensi ini harus betul disambut dengan komitmen bersama, dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang transparan serta akuntabel harus mulai menjadi perhatian kita semua. Tidak boleh ada tindakan pelanggaran atau kejahatan atau korupsi atas nama kemanusiaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, Kongres Kemanusiaan II ini dengan spektrum yang luas memiliki momentum penting bagi para pegiat kemanusiaan dan aktor pembangunan dalam menyampaikan gagasan dan menghadirkan inovasi serta terobosan dalam menyelesaikan pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas dan tepat sasaran di masa sekarang maupun di masa mendatang. Kita perlu menguatkan prinsip-prinsip kerja kemanusiaan dan kerangka kebijakan pembangunan secara umum melalui unsur-unsur keseimbangan, kolaborasi, dan keterlibatan multi pihak dan peningkatan kapasitas lokal. Saya mengapresiasi atas upaya kepedulian bersama
dalam membangun kepedulian kemanusiaan. Semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang mendukung peningkatan ketangguhan nasional yang berkelanjutan dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Kemanusiaan Indonesia kedua secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi semua upaya yang kita lakukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budiono Subambang STMPM selaku staf ahli Kemenko PMK. Kami mohon kesediaannya Bapak Budiono untuk bergeser ke arah kiri panggung bersama dengan Bapak Tommy Hendrajati, Bapak Puji Pujiono, Bapak Muhammad Ali Yusuf serta Ibu Rahmawati Hussein, karena kita akan bersama-sama secara seremoni membuka Kongres Kemanusiaan Indonesia kedua, dan akan secara simbolik Bapak Budiono akan memukul gong sebanyak 3 kali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan ketiga, gong akan dipukul oleh Bapak Budiono. 3, 2, 1.